برتاح في ليلة ولا بنساك ولا لقيت نهاية ولو حتى ببعد ببقى معاك وما انتش معايا انا برتاح في ليلة ولا بنساك ولا لقيت نهاية ولو حتى ببعد ببقى معاك وما انتش معايا انا عايش ومش عايش ومش قادر على بعدك ولا عارف في يوم انسى ولا عايز حبيب بعدك انا عايش ومش عايش ومش قادر على بعدك ولا عارف في يوم انسى Bersujud kepada Allah, bersyukur sepanjang waktu, setiap nafasmu, seluruh hidupmu, semoga. Masjid Al-Fat ini pada waktu itu kita mempunyai visi atau tujuan yang bertanggal. Visi yang ingin kita capai adalah Wilayah Indonesia Indah 3 ini bebas dari narkoba pada tahun 2011. Visi yang lain bebas dari perbuatan asusila, bebas dari minuman keras, dan bebas dari judi. Alhamdulillah, sepengetahuan kita visi itu sudah tercapai. Ada visi yang lain, ada tentang jamaah sholat subuh tahun 2011 harus mencapai 6 shaf atau sekitar 104 orang. Itu fluktuatif sampai dengan hari ini belum bisa istiqomah menjadi 104 orang. Yang membedakan kita mungkin karena komplek ini dulu tahun 2003 adalah komplek yang baru berdiri, maka kita punya kesempatan untuk menciptakan budaya baik yang baru. Oleh sebab itulah kita buat sistem dan kita tidak mengembangkan figur tapi sistem. Sistem apa? Jadi kita mengembangkan visi itu secara tertulis dan kemudian diwujudkan dari bentuk kebijakan, program, prinsip-prinsip pengembangan Masjid Al-Fat, kebijakan Masjid Al-Fat itu dijadikan sebagai sebuah mekanisme supaya nanti anak-anak kita, para penerus generasi penerus kita tinggal melanjutkan dan meneruskan supaya kegiatan-kegiatan di Masjid Al-Fat bisa lebih cepat lagi dan lebih bermanfaat untuk masyarakat. Bersyukur sepanjang waktu, setiap nafasmu, seluruh hidupmu, semoga diberkahi Allah. Taman Pendidikan Al-Quran Al-Fat ini adalah salah satu lembaga pendidikan yang mana memberikan pendidikan berupa pendidikan akhlak, pembentukan akhlak, dan juga memberikan pendidikan mengaji bagi anak-anak usia 3 tahun sampai usia 9 tahun. Di sini di Taman Pendidikan Al-Quran Al-Fat, anak-anak masing-masing diberikan satu metode yaitu metode qiraati, yang mana metode ini agar anak-anak bisa membaca Al-Quran dengan bagus, yaitu sesuai dengan tajwidnya dan juga lancar serta fasih. Anak-anak juga diberikan hafalan berupa hadis, doa-doa, serta hafalan surat-surat pendek. Tujuan kami adalah membentuk generasi Islami yang berakhlakul karimah sesuai dengan tuntunan hadis dan Al-Quran, di mana kami mempunyai satu target dalam usia 7-8 tahun anak-anak bisa membaca Al-Quran dengan lancar, dengan tajwid yang benar, serta bacaannya yang bagus, dan juga dapat menghafal surat-surat pendek serta hadis dan doa-doa sehari-hari. Ada 15 guru yang mana satu kelas itu satu guru dengan kurang lebih 15 siswa. Dan salah satunya Bu Fia adalah guru TPQ kami dengan anak murid kami Falah Ali.
Di dalam proses belajar mengajar, kami juga mempunyai berbagai macam kegiatan. Salah satunya adalah kegiatan PHBI, yaitu perayaan Hari Besar Islam, di mana pada Hari Besar Islam ini seperti Maulid, kami menampilkan kreativitas anak dalam seni Islam, contohnya seperti Rabana, dan juga anak-anak punya salah satu gerak dan tari dalam sholawat, dan juga ketika memasuki bulan suci Ramadan seperti Tarhib Ramadan, itu merupakan salah satu acara yang telah kami lakukan setiap tahunnya. Ada juga seperti santunan, Isra Mi'raj, dan lain sebagainya. TK ini berdiri tahun 2006, tepatnya bulan April. Saya sudah lama, yaitu sudah semenjak TK ini berdiri sampai sekarang. Di ruangan playgroup ada permainan indoor, di luar juga ada outdoor, di sini juga ada drum band, ada fun cooking, ada berkebun, ada berenang, ada menari, ada juga melukis. Siswanya kebanyakan dari lingkungan Villa 3, Villa 5 juga ada, Gria Permata juga ada, Bumi Mutiara juga ada. Kami optimis jumlah murid untuk TKI Telfat banyak, berkembang pesat, didukung oleh ibu-ibu guru yang sudah mendapatkan gelar sarjana. Insya Allah dengan kemampuan ilmu mereka, kita harapkan akan lebih baik lagi dari yang sekarang. Dan semua mengharapkan TK ini akan lebih baik lagi, berkembang, khususnya untuk di Villa 3. Dan ke depannya kita harapkan juga TK ini menambah ya untuk SD-nya mungkin atau untuk SMP-nya. BMT Umat Sejahtera didirikan pada tanggal 17 November tahun 2007 dengan penyertaan modal sekitar 49 orang dengan jumlah modal sekitar 46 juta. Dan terus berkembang sampai saat ini dengan omset sekitar 250 jutaan. Saat ini BMT Umat Sejahtera memiliki 200-an anggota, 200 anggota nasabah ya, dengan berbagai tipe bisnis yang kami ajak untuk kerjasama. Nah, model kerjasama yang kami kembangkan lebih banyak di tahun awal ini kepada penyertaan modal, investasi untuk investasi awal maupun investasi tambahan. Visi dari BMT Umat Sejahtera adalah ingin menciptakan kemandirian umat untuk kesejahteraan bersama. Sehingga pada tahun-tahun awal kami memang fokus untuk menciptakan dan membuka peluang bagi warga muslim khususnya yang berdomisili di Villa Nusa Indah 3 dan sekitarnya untuk mau menjadi entrepreneur. Karena seperti yang kita ketahui di Indonesia ini baru ada sekitar 3% orang yang menjadi entrepreneur. Nah, kami berharap ke depan BMT Umat Sejahtera bisa memberikan sumbangsi yang besar, kontribusi yang besar untuk pengembangan ekonomi syariah. Sehingga apa yang akan kami kembangkan ke depan adalah mengembangkan jaringan, baik untuk internal sendiri, kami ingin mengembangkan kerjasama antar usahawan yang telah kami bina, dan yang kedua kami ingin mengembangkan kerjasama dengan BMT-BMT lain di luar Villa Nusa 3. Adapun program-program yang memang telah kita luncurkan dari tahun 2006 sejak saya memimpin sampai sekarang, yaitu program investasi kambing, yang mana di situ kita memberikan modal ataupun kambing yang kita titipkan kepada petani, yang nanti sistem hasilnya itu sistem bagi hasil. Adapun hasil dari yang sudah hewan-hewan ataupun kambing-kambing yang sudah besar itu nantinya akan kita jual pada saat hari Idul Adha, dan itu sudah berjalan sampai tahap keempat. Selain program investasi kambing, community development juga
meluncurkan beberapa program, diantaranya itu membuat produk sapu. Dan ini untuk pembuatan sapu ini kita melibatkan kaum duafa sekitar Masjid Al-Fat. Selain pembuatan sapu untuk program kaum duafa, kita juga adanya pelatihan daripada penjahitan. Yang ini dipimpin oleh seorang trainer jahit yang bernama Ibu Yuli, yang beliau menularkan ilmu-ilmu jahit kepada sekitar ibu-ibu yang ada di sekitar Masjid Villa Nusa Indah 3 ini. Dari hasil kemampuan menjahitnya ibu-ibu, Masjid Al-Fat sudah bisa menerima order dari beberapa instansi perusahaan seperti British Petroleum. Itu rutin selalu mengorder beberapa jenis mukena, baju muslim yang itu dikerjakan oleh kaum duafa binaan daripada masjid, khususnya community development. AFTC adalah Al-Fat Taekwondo Club, didirikan tahun 2007. Jadi anggotanya adalah bapak-bapak jamaah Masjid Al-Fat. Kita punya visi dan misi bahwa salah satunya kesehatan bisa menunjang aktivitas kita di masjid. Di samping itu sebagai syiar, kita masjid punya syiar melalui jalur olahraga. Jadi ada beberapa anggota taekwondo yang sebelumnya belum aktif di masjid, dengan ikut taekwondo kita harapkan lebih aktif di masjid. Sampai hari ini sudah berjalan kira-kira 5 tahun, berawal dari lebih dari 20 anggota. Sekarang masih ada 10 anggota yang sudah mencapai sabuk merah. Dari sabuk putih sekarang sudah mencapai sabuk merah. Satu tahap lagi, anggota AFTC adalah pemegang sabuk hitam. Di samping itu juga masih ada anggota-anggota lain yang masih dalam tahap sabuk-sabuk hijau dan biru. Pengembangan dari AFTC yang berawal dari anggotanya jamaah bapak-bapak dikembangkan ke anak-anak. Pada pagi hari kita latihan dengan bapak-bapak, pada sore hari kita melatih anak-anak. Mulai tahun 2012 ini AFTC bekerja sama dengan TK Al-Fat, di mana salah satu unit kegiatan ekstrakurikuler TK Al-Fat adalah taekwondo. Jadi kita harapkan ke depannya taekwondo AFTC akan terus berkembang, menghasilkan bibit-bibit manusia yang berkualitas, baik dalam pendidikan agama maupun dalam kemampuan bela diri taekwondo. Kita harapkan visi dan misi ini akan tercapai. Saya bergabung dan menjadi karyawan di Masjid Al-Fat ini dari tahun 2003, menjaga kebersihan masjid dan daripada kegiatan-kegiatan yang berada di Masjid Al-Fat ini dalam rangka mensyiarkan dan memakmurkan Masjid Al-Fat yang tercinta ini. Alhamdulillah saya dibantu oleh 2 orang. Yang pertama karyawan kebersihan luar dan karyawan kebersihan dalam. Masjid Al-Fat harus bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Villa Nusa Indah 3 khususnya. Oleh sebab itu kenapa kita berusaha untuk concern terhadap kehidupan masyarakat ikut terlibat sebagai motor penggerak kegiatan di lingkungan Villa Nusa Indah 3 itulah. Oleh sebab itu keberadaan Masjid Al-Fat diharapkan ada memberikan kontribusi untuk umat, untuk masyarakat melalui Masjid Al-Fat. Harapan ke depan warga Villa Nusa Indah 3 khususnya bersedia dan selalu siap untuk berkontribusi kepada masyarakat yang lain, kepada tetangganya, kepada ketua RT-nya, kepada pengurus RW, kepada masyarakat Villa Nusa Indah 3, supaya terjadi pergiliran regenerasi terhadap pengurusan Masjid Al-Fat ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaan yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah hari yang sangat menakutkan dan menggetarkan bagi hamba-hamba Allah yang semasa hidupnya dipergunakan untuk beribadah. Karena memang kita diciptakan oleh Allah sejak Islam itu datang sampai kepada hari kiamat nanti. Orang yang menjadi akan mendapatkan keberuntungan dari Allah yang sebaik-baiknya dan menjauhi semua larang-larang yang terberi pengetahuan kita, dan agar kita juga dapat mencapai cita-cita dan tujuannya di dalam hidup. Nauzubillah min dzalik. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya senang dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Masjid Al-Fat. Juga saya bangga dengan para pengurusnya yang cukup aktif dan memanajemen masjid dengan baik, dengan manajemen modern, punya visi ke depan yang cukup baik. Karena itu saya mengajak warga sekitar, mari kita memakmurkan masjid ini. Bukan hanya sebagai sarana ibadah, tapi juga sebagai sarana silaturahmi. Mari kita aktif mendukung rencana pembangunan masjid ini, sehingga masjid ini menjadi kebanggaan kita, menjadi daya tarik yang luar biasa untuk meningkatkan semangat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sebagai jamaah Masjid Al-Fat itu bangga sekali ya, di mana keberadaan Masjid Al-Fat sendiri bisa mengakomodir kepentingan seluruh warga dengan tanpa melihat dari mana, terus baik non muslim pun jadi bisa beraktivitas di lingkungan Masjid Al-Fat. Itu yang luar biasa, sehingga seluruh kegiatan masyarakat di wilayah Pilihan Nusa Indah 3 ini dapat terfokus ke kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Masjid Al-Fat. Harapannya semoga bisa lebih cepat Masjid Al-Fat ini berdiri megah, sehingga aktivitasnya mungkin akan lebih padat lagi dan lebih bermanfaat lagi bagi warga sekitar dan seluruh warga di Bojongkulur. Pada saat ini Masjid Al-Fat sedang melakukan proses pengembangan dan pembangunan masjid. Saya berharap mudah-mudahan apa yang dicita-citakan oleh para pengurus Masjid Al-Fat bisa terrealisasi secara cepat. Dengan seiring berkembangnya perumahan Villa Nusa Indah 3, banyak sekali jamaah Masjid Al-Fat, terutama kalau masa-masa liburan seperti hari ini, kebetulan hari libur, maka jamaahnya banyak sekali dan sampai tidak muat lagi untuk lingkungan ataupun dalam Masjid Al-Fat ini, maka perlu perluasan dan pengembangan Masjid Al-Fat. Saya sangat senang dan berbangga sekali dengan kondisi Al-Fat saat ini, walaupun saya masih banyak sekali menaruh harapan ke depannya yang lebih bagus, terutama di infrastrukturnya, di mana bangunan masjid ini bisa menampung jamaah yang lebih besar, sehingga akan lebih bermanfaat bagi jamaah yang lain. Kedepannya juga saya berharap Al-Fat bisa lebih berkembang dalam hal adanya rumah-rumah tahfidz. Rumah tahfidz ini di mana bisa mendidik anak-anak kita menjadi pecinta-pecinta Quran, penghafal Al-Quran yang akan bisa menyelamatkan negeri ini dari ada Allah nantinya. Dalam rangka pengembangan, peningkatan jamaah Masjid Al-Fat ini, kami sebagai sesepuh Masjid Al-Fat mengharapkan di masa-masa yang akan datang supaya ada peningkatan, perbaikan, pengembangan, perluasan masjid, karena pada saat-saat sekarang Masjid Al-Fat jamaahnya bertambah banyak, dan kemudian harapan-harapan yang lain semoga
dalam rangka perluasan Masjid Al-Fat ini, kami mengharapkan bantuan dari masyarakat sekitar ataupun jamaah untuk memberikan kenyamanan, pengamanan. Masjid Al-Fat sudah cukup berkembang, di mana ada tempat pendidikan TPA, terus Masjid Al-Fat juga ada tempat sarana untuk anak-anak berolahraga. Nah, juga ada pengajian juga di sini. Sholat subuhnya juga cukup ada peningkatan dari hari ke hari. Nah, kedepannya harapan saya Masjid Al-Fat ini lebih menjadi tempat sarana pendidikan yang terpadu. Pengembangan Masjid Al-Fat memang sangat diperlukan sekali, mengingat pada saat-saat Jumat atau maupun hari-hari bulan puasa itu sangat antusias masyarakat di Villa Nusa Indah 3 ini mendambakan suatu masjid, pengembangan masjid yang mana sebelumnya program-program ini sudah cukup baik, pelaksanaan sudah cukup baik, hanya tinggal pengembangan saja yang perlu diusahakan terus pengembangannya. Kami mengharapkan sekali kepada donatur-donatur lebih cepat lebih baik untuk pengembangan masjid ini. Ya, semenjak saya pindah dari tempat yang lama ke lingkungan Bojongkulur ini kira-kira akhir tahun 2004, saya mendapatkan nuansa yang berbeda dengan masjid-masjid yang lainnya. Di antaranya Al-Fat ini tidak hanya berkutat di bidang keagamaan saja, akan tetapi muamalahnya juga. Akan tetapi tentu kita jangan menganggap bahwa hal ini sudah sempurna. Mengapa? Karena di balik kesempurnaan adalah kemunduran. Oleh karena itu, tentu saya pribadi mengharapkan Al-Fat bisa lebih maju lagi ke depan, terutama dengan rencana masjid yang begitu megah itu. Diharapkan juga bukan hanya fisik masjidnya saja yang megah, apalagi yang terpenting adalah dari sisi jamaahnya sendiri. Mudah-mudahan dengan adanya masjid yang megah nanti, insya Allah itu bisa memicu kita semua para jamaah ini untuk lebih meningkatkan lagi iman dan ketakwaan kita, dan juga lebih bisa memberdayakan umat. Saya bersyukur sekali berada di perumahan Villa Nusa Indah 3 ini, di mana di sini ada masjid yang begitu luar biasa buat saya, karena saya sebagai seorang Islam yang awam, saya menemukan masjid yang bernama Al-Fat. Kata Ustadz yang pernah saya dengar, Al-Fat berarti pembebasan. Dalam arti kata luas, pembebasan berarti Al-Fat ini bebas dipakai oleh masyarakat Muslim dari berbagai macam aliran. Sehingga di Al-Fat inilah tempatnya kita tidak ada yang namanya aliran Islam ini, aliran Islam itu atau sekte ini. Namun disinilah Islam, di Al-Fat inilah adalah Islam yang satu, yang hanya berpijak pada Al-Quran dan Al-Hadis. Dan saya berharap untuk ke depan Masjid Al-Fat ini akan mampu menopang berbagai macam permasalahan yang ada di masyarakat Muslim, yang ada di Villa Nusa Indah 3 dan sekitarnya. Dengan harapan apabila kita ada masalah yang berhubungan dengan percayaan, dalam arti kata dengan Islam yang ini atau ikut aturan yang itu, tapi setelah masuk di Al-Fat kita tidak ada yang namanya aku aliran ini, kamu aliran itu. Inilah harapan saya, semoga Al-Fat ini mampu menjadi wadah yang diharapkan oleh masyarakat Muslim, khususnya Villa Nusa Indah 3. Umumnya
warga muslim yang ada di negeri kita tercinta. Masjid Al-Fat didirikan tahun 2003 dan mulai digunakan secara publik tahun 2003. Dan saat ini kita sudah berada di tahun 2012. Melihat secara fisik, Masjid Al-Fat sudah tidak inline dengan perkembangan masyarakat maupun perkembangan kegiatan anak-anak maupun kegiatan seminar dan sebagainya dari Masjid Al-Fat. Oleh karena itu, saat ini sedang dirancang untuk pengembangan Masjid Al-Fat menjadi 2 lantai, sehingga bisa menampung semua kegiatan yang ada di Masjid Al-Fat, baik kegiatan TPQ, kegiatan seminar, dan lain-lain, sehingga semua kegiatan bisa terpusat Masjid Al-Fat. Di samping itu, perkembangan saat ini kita merencanakan Masjid Al-Fat digunakan untuk semua kegiatan, baik kegiatan perkawinan yang secara muslim maupun kegiatan lain-lain, sehingga semua kegiatan bisa inline yang diadakan oleh non-fisik, secara fisik bisa inline dengan kegiatan non-fisik. Dan kita bisa lihat saat ini secara fisik tidak inline dengan kegiatan non-fisik, sehingga kita sekali lagi perlu pengembangan. Dan pengembangannya saat ini sudah dirancang dan insya Allah kita akan mulai tahun 2012 ini. Dan semua masyarakat Villa Nusa Indah 3 akan mendukung dan selalu optimis bahwa kita akan mulai 2012 ini baik dari segi dana maupun dari segi desain sudah disiapkan sematang mungkin sehingga kita bisa mulai 2012 ini, dan insya Allah rencana besar ini akan kita bisa selesaikan dan anak-anak kita akan bisa memanfaatkan semaksimal mungkin Masjid Al-Fat ini sebagai pusat kegiatan masyarakat Villa Nusa Indah 3. Ketika kita membina suatu masyarakat, terutama di perumahan, ada 2 hal. Yang pertama, pembinaan menyangkut pemahaman ajaran Islam secara komprehensif dan wajar. Artinya, kita membina secara keilmuan, secara nalar, terkait dengan ajaran Islam. Kita hendaknya memahami Al-Quran, hendaknya memahami al-hadis, hendaknya memahami al-ijtihad. Al-Quran dan al-ijtihad kita tahu sebagai asas syara. Untuk memahaminya perlu ilmu-ilmu yang terkait dengan ilmu Al-Quran dan ilmu al-hadis. Hal itu perlu diajarkan kepada umat. Kemudian juga yang tidak kalah penting adalah furu' syara atau al-ijtihad. Hal itu juga harus difahamkan kepada umat agar supaya pemahaman terhadap al-ijtihad ini benar pada porsinya. Jangan sampai al-ijtihad ini diangkat menjadi suatu ketetapan yang selevel dengan ketetapan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Ini yang barangkali sering terjadi, sehingga suatu al-ijtihad menjadi sumber perselisihan atau bahkan perpecahan umat. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Oleh sebab itu harapannya kita bisa saling memberikan manfaat, tidak memberi beban kepada saudara kita yang lain. Beban itu apa misalnya? Kalau kita menghabiskan waktu kita untuk diskusi-diskusi terus tanpa membuat realisasi, maka itu hanya membebani saudara kita yang lain. Ada jalan yang rusak, ada taman yang kumuh, ada sampah berserakan. Kita harus segera merespon dengan action nyata. Itulah ketika itu semua kita awali dari masjid, insya Allah keindahan Islam yang direpresentasikan lewat melalui masjid bisa dirasakan oleh warga Villa Nusa Indah 3. Bersyukur sepanjang waktu, setiap nafasmu, seluruh hidupmu, semoga diberkahi Allah. Semoga dirimu, semoga langkahmu diiringi oleh rahmatnya. Alhamdulillah wa syukurillah.
bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara indah dalam kebersamaan. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara, hilanglah semua perbedaan. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Bersujud kepada Allah, bersyukur sepanjang